kembalikan kepalaku. Aduh. Gitu. Kembalikan kepalaku. Kelihatannya mungkin kepalanya dipenggal. Gitu. Begitu melengking, itu suaranya si Santi. Saya akan cerita suatu kejadian horor ya, yang pernah saya alami sekitar kejadian tahun 2006 saat saya bertugas di Makassar dan Manado. Tapi kejadian ini terjadinya di Manado. Saya kan bekerja di perusahaan peternakan saat itu setelah selesai proyek. Jadi di lokasi itu ada manajer, ada istri dan keluarganya begitu, dan ada beberapa supervisor yang lain yang tinggal di farm. Kemudian beberapa karyawan dari luar. Nah, kejadian awalnya itu yang saya tahu begini. Saat saya ada di kantor di dalam, itu satpam memanggil lewat HP kepada manajer saya itu, "Pak, Bapak, si ibu ada begini, si ibu begini, si ibu." Nah, kita kan nggak ngerti kan, si ibu ada apa begini-begini. Akhirnya dia turun ke bawah. Nah, ternyata si istrinya ini sedang kerasukan. Nah, kerasukannya itu tapi tidak mengeluarkan suara apa-apa, hanya melotot terus sana kemari, ke sana kemari gitu matanya begitu kan. Terus kemudian kita panggilkan orang pinter. Ya karyawan lah yang memanggil gitu ke orang pinter itu. Nggak tahu gimana caranya itu sadar. Itu siang hari loh, kejadiannya jam 12. Kemudian sore hari kejadian lagi. Nah, kejadian lagi itu baru dia ada keluar suara ngoceh macam-macam begitu kan, menceritakan, cuma kita nggak paham siapa dia begitu kan. Nah, akhirnya besok paginya kita panggil orang pinter, tapi orang yang lain lagi. Orang itu datang terus kemudian menyuruh memotong ayam, kemudian di hatinya itu dibuka-buka begitu, seret. Nah, ternyata ini tidak berhasil, tidak mempan gitu kan. Terus kemudian ada yang menyarankan untuk memanggil pemuka agama. Pemuka agama itu datang, kemudian mendoakan, pokoknya dengan caranya dialah begitu ya. Itu siapa yang nyuruh? Itu karyawan di sana menyarankan. Dia jadi mungkin indigo gitu. Mungkin indigo iya, tapi yang datang ini apa ya, predikatnya boleh dibilang orang pinter, dukun lah begitu. Karena orang tua yang datang. Dia minta ayam, kemudian dipotong, dilihat hatinya, terus kemudian di hatinya itu ada apa ya, seperti saluran-saluran apa, terus dia ngomong ini begitu. Tapi kita kan nggak ngerti ya. Cuma bagi kita yang di sana kan hanya melihat berhasil atau tidak kan begitu kan. Ternyata nggak berhasil. Kenapa? Karena hampir setiap hari kerasukan terus gitu loh. Dan semakin kesini kerasukannya semakin gila-gilaan. Tahu yang gila apa? Salah satu contohnya begini. Dia teriak-teriak, kemudian dia ketawa. Waduh. Di antara teriak itu ada ketawa. Tahu ketawanya seperti apa? Seperti di radio, seperti di film-film, seperti itu ketawanya. Dan itu kategorinya kuntilanak. Aduh. Itu. Ini pagi hari. Di hari yang lain pagi hari saya kan ada mes sendiri. Terus dia di mes, si manajer ini di mes yang lain. Itu pagi-pagi teriak-teriak. Ternyata si ibu istrinya manajer ini sedang entah diributi, entah apa, mungkin mau dirasukin tapi dia nolak atau gimana. Dia diseret keluar. Aduh. Diseret dari dari rumah itu posisinya tidur, kakinya naik ke atas gini, diseret keluar pintu. Saya melihat beneran. Jadi kalau kita bayangin seperti ada orang yang menyeret, tapi kan nggak kelihatan orangnya. Teriak-teriak si yang diganggu ini kan kasihan. Akhirnya dilepas. Gitu. Oh, itu berarti sampai kayak gimana itu posisinya? Posisi terakhir dia ditarik tuh? Itu kemungkinan dia ada di lantai. Di situ akan ada tikar gitu ya, ada tempat tidur di bawah gitu loh. Kelihatannya ditarik dari situ, ditarik keluar. Nah, terus kemudian lagi ada kejadian yang lain. Ini dia dijambak. Si ibu ini kan rambutnya panjang. Itu rambutnya tiba-tiba berdiri ke atas gitu. Oh iya. Seperti ada yang menjambak. Tapi nggak kelihatan yang menjambak gitu loh. Tapi si ibu ini cerita, aku lagi dijambak, aku lagi di ini. Dia lagi marah-marah. Kenapa marah-marah begitu? Ya katanya masih
cerita yang katanya ke situ nggak pamitan. Akhirnya kita kan adakan apa selamatan lah gitu loh. Kita undang orang pintar untuk katakanlah ya kita ikutilah. Tapi kita nggak menumpahkan darah karena dia mintanya darah itu. Katanya kalau minta darah itu akan ada korban terus menerus. Walaupun korbannya ayam, minta darah ayam. Darah ayam. Tapi berikutnya bisa darah manusia dong. Bisa menjadi tumbal gitu kan. Nggak kita kasih. Cuma ya kita adakan selamatan, panggil orang pinter, hajatannya begini. Terus apakah sudah selesai? Belum selesai, masih berkelanjutan. Nah ini kejadian lagi gini. Setelah itu saya kan mungkin seminggu pulang saat itu ke Makassar. Kemudian minggu berikutnya saya datang lagi ke situ. Karena ini kan masih proyek baru, jadi harus sering dikontrol gitu kan. Iya. Nah biasalah kalau kita datang terus kemudian malam hari diajak makan di luar. Saat itu kita diajak makan di luar, di depan supir pakai mobil ya. Ada supir di depan, kemudian di sampingnya saya, di belakang, duduk di belakang ini si manajer dan istrinya. Normal, nggak ada apa-apa. Kita makan di luar, makan makanan khas di sana lah. Kan. Terus pulang. Nah pada saat pulang kira-kira 200-300 meter sebelum nyampe di rumah di farm ini, itu mobil mogok. Padahal mobilnya hidup, tapi nggak mau jalan. Gigi sudah masuk, gas sudah kenceng. Terus akhirnya mau jalan tapi pelan-pelan. Sampai saya marah-marah. Saya pikir ini supirnya sengaja godain kita gitu. Seolah-olah ada yang ngikuti atau ada yang naik di situ. Seolah-olah gitu. Tapi enggak, dia ngaku bersumpah-sumpah gitu kan. Begitu 200 meter itu bisa setengah jam sampai di mes. Begitu sampai di mes, si ibu ini baru cerita. Ternyata tadi si Santi ikut numpang di mobil. Jadi si ibu, si manajer yang di belakang itu, di tengah ada Santi. Tapi si ibu nggak cerita. Kalau cerita kita ketakutan gitu loh. Bisa kabur, bisa loncat dari mobil atau apa begitu. Cerita begitu. Nah tak tanyain, gimana sih wajahnya Santi itu? Dia bilang cantik. Sangat cantik. Cantiknya khas orang sana. Putih terus ya tapi pucat. Tapi basic wajahnya cantik gitu. Cuma waktu itu penampakannya apa? Kalau penampakan dia horornya itu seperti daster putih tapi kuyu, tapi kotor begitu dan rambutnya awut-awutan. Tapi saat tampil cantik pakai baju kemanten orang barat yang putih itu apa namanya? Baju long dress itu yang putih. Nah saat tampil cantik begitu. Versi cantiknya. Versi cantiknya gitu. Tapi aslinya dia cantik. Kata kepala desa juga cantik. Boleh dibilang kembang desa di situ. Berarti udah ketahuan itu kuntilanak. Nah, akhirnya karena dia merasuki, kalau dia merasukin itu sebenarnya kan dia ingin berkomunikasi ya, ingin berkomunikasi dengan kita atau ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Nah, baru kita tanyain. Jadi kita ngobrol seperti kita berdua ngobrol ini, aku tanya, sampai yang kerasukan gitu jawab, kamu siapa gitu kan kita tanya. Nah dia ngaku namanya Santi gitu. Oh berarti kamu bukan setan ya? Kamu bukan, saya Santi gitu kan. Terus kamu tinggalnya di mana? Nah dia tinggalnya katanya di desa apa begitu, tapi itu sebelah desa, nggak jauh. Makanya kenapa kok dia ada di situ? Terus kenapa kamu kok kesini? Kenapa kamu tertarik kok merasukin istri manajer saya gitu kan? Katanya gini, ya kalian soalnya kesini nggak pamitan loh gitu katanya, nggak pamitan, tinggal di sini nggak pamitan, ini tempat saya. Dia bilang begitu. Memang kita kan di situ ada beberapa rumah mes ya gitulah. Nah kita tinggal di situ memang apa ya, kita hanya semacam bikin tumpeng dan sebagainya begitu ya. Cuma mungkin tidak menyebut khusus si Santi ini. Nah si Santi ini kayaknya sih merajai di tempat itu gitu loh. Waduh, paling kuat berarti energinya. Energinya paling kuat karena dia kalau siang hari itu sering berada di luar farm. Di luar farm itu agak sebelah kiri itu ada pohon bambu dan pohon kelapa. Itu ada di atas itu. Di atas pohon kelapa? Di pohon kelapa, di batangnya pohon kelapa atau kadang di pohon bambu. Waduh. Nah siapa yang nunjuk? Ya yang kerasukan itu lagi di situ. Itu lagi di situ begitu. Si Santinya itu tadi. Nah terus kita tanyain kan pada saat kerasukan itu,
kenapa kamu kok menjadi kuntilanak, kenapa kamu menghantui jadi begini. Nah, dia cerita, tapi sebelum cerita itu dia nangis duluan. Sama ya seperti kita kadang-kadang kalau mau cerita itu yang sedih itu nangis duluan gitu kan. Dia nangis duluan si Santi itu. Nah, dia baru cerita bahwa dia mantan pacarnya, jadi dia putus gitu ya dengan mantan pacarnya, kemudian dia mau menikah dengan pacar yang baru. Si pacar yang lama ini tidak terima diputus dan tidak mau istilahnya si Santi ini menikah dengan orang lain. Akhirnya katanya si Santi ini ya, dia Waduh. Jadi 2 hari 3 hari sebelum menikah itu entah dicekik entah dijerat gitu ya. Dan cerita si Santi ini ternyata sama dengan yang diceritain sama si yang kerasukan. Kalau kata yang istri manajer yang kerasukan ini, di lehernya itu ada darah. Nah, itu sama dengan yang si Santi cerita itu, begitu. Nah, ini cerita ini real karena besoknya masih merasuki lagi. Oh, berarti hari itu belum belum diruqyah lah istilahnya. Diruqyah dengan cara dukun, dengan cara agama itu, dia masih datang lagi. Oh iya. Besok masih itu kejadian itu hampir 1 bulan lah plus minus di situ. Nah, terus kemudian besoknya itu kita ada tamu kepala desa. Kalau di sana disebut kepala jaga. Jadi kepala desa itu kita ceritain kalau si istri manajer ini kerasukan beberapa hari, kerasukan oleh yang namanya kuntilanak. Ya, rohnya itu golongannya kuntilanak, namanya Santi. Itu katanya dari desa sebelah, dulu ceritanya mati di begini-begini. Nah, si kepala desa itu cerita juga, oh ya, itu namanya si Santi, itu kejadian tahun 1960. Aduh. Nah, 1960 saat saya kejadian 2006, berarti kan 46 tahun yang lalu. Kemudian dari 46 tahun lalu itu si kepala desa masih SMP. Saat itu sudah, ya mungkin sudah umur 60-an lah, plus minus itu nyambung ya. Tapi apa yang diceritakan kepala desa ini sama yang diceritakan sama si Santi itu sama. Itu loh. Dan apa yang dilihat sama si kerasukan ini juga sama, karena makhluk halus ini merasuki kan sebenarnya pinjam raga untuk menyampaikan pesan. Benar nggak seperti itu? Nah, bisa. Seperti itu. Nah, kemudian si Santi ini kelihatannya marah. Marahnya karena kita selalu berupaya untuk mengeluarkan dia supaya tidak mengganggu, tidak merasuki. Kasihan dong si ibu ini. Dia cerita buka kulkas jebret gitu. Biasanya kan ada sayuran, ada buah gitu kan. Ini yang ada apa coba? Apa tuh? Kepala manusia. Berdarah-darah. Begitu. Itu yang dia ceritain. Terus kemudian ada juga yang menyarankan, karena si anak ini kan juga sering digodain anaknya. Malam hari ketawa-ketawa, kayak kalau kita mengajak bermain ya, bayi gitu kan ketawa-ketawa. Tapi dia ketawa sendirian. Nggak ada yang mengajak ketawa. Malam-malam itu? Malam-malam. Nah, makanya begitu si ibunya bangunin si anaknya itu, masuklah dia ke ibunya lagi tengah malam kerasukan. Lah itu kalau tengah malam kerasukan gimana itu? Ya bingung kita, nanti akhirnya kadang-kadang bisa jadi yang merasukin ini capek sendiri, pergi sendiri. Kadang-kadang tanpa kita apa-apain udah sadar terus ngomong. Ya justru kalau ditanggepin makin rame ya. Iya, ya pernah kita tanggapin. Yang lucu lagi gini kan, saya kan di sana itu sendirian sebagai bujang gitu kan. Terus beberapa yang lain kan bujangan. Ini genit juga ini si Santi ini. Iya, coba dia ngomong, kenapa kamu suka gini? Iya, di sini enak, banyak bujangan, ganteng-ganteng katanya begitu. Termasuk aku dong. Iya. Itu bisa bergurau juga pada saat dia merasukin gitu. Keluarganya tahu kalau si Santi ini kan pasti kalau neror gitu ya, orang-orang gitu ya yang ada di sana pasti kan jadi bahan omongan lah, bahan gosip lah. Kalau kata kepala desa ada, keluarganya masih ada di situ. Dan menurut saya setelah kejadian itu, si kepala desa pasti juga akan datang ke sana. Karena memang dari obrolan kita gitu ya, ini harus disempurnakan. Apa ya istilahnya, harus
didoain apa selamatan keluarga atau apa supaya arwah ini tidak gentayangan gitu loh, menjadi arwah yang ikhlas. Kalau dia katakanlah meninggal, sudah meninggal begitu ya sudah menunggu istilahnya kiamat atau penghakiman begitu, dengan tidak menjadi gentayangan. Karena gentayangan ini bisa jadi mungkin dia tidak ada masalah si Santi ini, rohnya Santi ini, tapi ada setan yang menyerupai atau mengambil rupa, karena dia kejadiannya seperti itu. Dan saya yakin Pak Jaga, Pak Kepala Desa itu mendatangi keluarganya, karena yang diganggu ini, kita kan saat itu di situ kan perusahaan besar ya, yang diganggu kan manajemen gitu kan. Dan itu kita juga mengundang kepala desa, kalau kita di sini ada yang mengganggu roh-roh yang mengganggu begitu. Terus kemudian juga beberapa tokoh di sana juga pernah kita panggil. Jadi menurut saya disampaikan kepada keluarganya, dan mungkin ada ikhtiar dari keluarga untuk membuat si arwahnya Santi ini menjadi tenang begitu. Menurut saya sudah tahu sih. Itu kan sudah hampir 2 bulan ya. Kasihan si ibu ini sering diteror terus. Nah, kemudian kita sudah berupaya cara rohani kita ya. Teman-teman di situ ada yang doa secara Islam, ada yang doa secara Kristen, manggil orang pinter juga sudah, beberapa orang pinter. Terus kemudian ada temen ini dari Jogja, dia bisa melihat, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia hanya cerita, oh dia lagi di sini, sekarang lagi di pohon bambu, oh itu sekarang lagi di belakang begitu. Itu banyak yang ikut sama dia gitu. Jadi namanya roh seperti ini itu nggak satu. Makanya kalau satu kerasukan gitu ya, nanti dia bisa berganti-ganti yang masuk itu. Yang bikin aku penasaran nih, yang ibu manajer ini nih, dia ini emang indigo sampai dirasuki sama si Santi ini ya. Apakah si Santi ini punya masalah dengan si ibu manajer ini nih? Kenapa kok ibu manajer ini sampai dia ditarik, sampai dia mungkin sesama perempuan ya, bersaing kali ya. Ya mungkin karena dia sama-sama perempuan ya harusnya nggak gitu dong Om. Harus kompak. Iya harusnya kompak. Kenapa si ibu ini? Jadi gini, kita bikin farm dan tinggal di tempat itu bukan di perkampungan biasa, tetapi di apa ya, di ladang-ladang gitu loh. Terus kita bangun farm itu tempat peternakan begitu. Terus di situ ada mesnya. Jadi semula tempat sepi, kemudian menjadi tempat rame. Nah, terus kalau si Santi komplain kenapa begitu, karena kita ke situ tidak pamitan, tidak bikin acara resmi, izin atau mengundang orang pinter. Si penghuni di sini mohon izin ya, kami mengadakan usaha di sini, tolong jangan mengganggu, misalnya gitu. Terus kemudian untuk kebutuhan dia mungkin dikasih menyan kayak dikasih apa, mungkin itu ritual yang seharusnya kita lakukan untuk makhluk-makhluk seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, si ibu ini baru melahirkan. Memang. Jadi bawa ke situ sudah bawa bayi, tapi bayinya mungkin sudah umur 3 bulan, 4 bulan lah ya, bukan baru melahirkan. Oke. Bayi ini kan menurut orang pintar, bayi ini di mata roh-roh itu harum. Sehingga mengundang, menarik begitu. Terus yang ketiga, ini kita tahunya belakangan, cerita dari si manajer, si suaminya ini. Memang bojoku ini ambek bapaknya, sama bapaknya itu diberi bekal sejak kecil, lahir itu sudah diisi gitu loh di hatinya. Itu tujuannya mungkin untuk memagari, tetapi justru isi yang dimasukkan itu membuat dia menjadi peka terhadap hal-hal halus, makhluk halus. Jadi menarik. Dan itu menarik makhluk-makhluk halus ini karena apa? Oh si ini kawan saya, karena dia satu frekuensi, kalau bahasa anak sekarang satu frekuensi, nyambung. Kira-kira begitu. Makanya si ibu ini bisa melihat nih seperti ini, melihat ini nih, yang dia bilang buka lemari ada kepala itu, karena dia bisa melihatnya itu karena ada bekal yang diisikan. Pernah ada kejadian yang masuk di sana itu kan, dulu ada pemberontakan apa yang di sana itu ya, itu tentara pernah masuk ke dalam tubuhnya. Gimana tuh? Nah, cuma tentara itu dia gini, dia bilang kembalikan kepalaku. Aduh, kembalikan kepalaku. Kelihatannya
mungkin kepalanya dipenggal gitu ya, kembalikan kepala, jadi dia kehilangan kepala. Ada satu lagi yang mencari matanya, nggak tahu ceritanya ditembak atau gimana, nyari matanya, itu juga pernah masuk. Tapi yang dominan si Santi itu. Berarti kan si ibu ini diisi nih, ada isinya, istilahnya apalah, pegangan atau kodam lah ya. Ya. Berarti kan ini si Santi ini nggak bertabrakan tuh sama si isi ibu ini. Kayaknya justru malah menarik. Malah menarik kayaknya. Menarik si Santi. Ya? Jadi ibaratnya kalau si Santi ini katakanlah butuh media untuk dia masuk dan menyampaikan kegundahan hatinya itu, media itu sudah seolah-olah sudah tersedia si ibu ini tadi, karena kan dia sudah punya vokal. Contohnya kalau orang pintar untuk menarik sesuatu supaya masuk itu kan butuh media orang lain supaya kerasukan. Nah, supaya dia kerasukan kan harus dibuka, mata hatinya harus dibuka. Si ibu ini sudah terbuka. Sudah terbuka. Statusnya sudah terbuka. Jadi apapun bisa masuk. Apapun bisa masuk. Oh, berarti bisa dilihat. Sebelum dia datang ke farm itu dia udah bisa berarti. Sudah bisa. Udah sering katanya sejak kecil dia diisinya itu sejak kecil. Waduh. Dalam rangka apa tuh dia diisi? Ya. Apakah untuk menjaga? Apakah untuk? Kalau ceritanya si suaminya ini pernah nanyain ke bapaknya itu, karena si istrinya ini kejadian dirasukin itu bukan hanya di Manado. Saat di tempat lain sebelum ke sana pun juga pernah kerasukan, tapi oleh yang lain, bukan oleh si Santi. Mungkin sama si Elin. Bisa jadi gitu. Si Elin. Ya bisa jadi gitu, yang suka merasukin gitu. Nah, itu harusnya yang diisikan itu ditutup atau dicabut atau ditingkatkan sekalian begitu. Karena ini kan tanggung, ini bisa melihat, bisa menarik energi, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tersiksa dia. Waduh. Kita tanyain, kalau habis kerasukan gitu gimana, apa yang dia cuapek katanya gitu. Iya. Cuapek, habis kerasukan tuh makan banyak dan makannya seperti orang kerasukan gitu. Akhirnya makannya banyak gitu, karena menguras energi. Itu. Nah, ini kan Om nyaksiin langsung kan kejadian si kuntilanak Santi itu yang merasuki si ibu manajer ini nih. Yes. Ada dampak nggak ke Omnya? Atau Om pernah melihat nih sosok aslinya tuh kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak tuh kayak gimana? Kalau aku nggak melihat ya, melihat si Santinya tidak. Tetapi gambaran Santi ini melakukan apa itu kan nampak. Oh. Bukan nampak orangnya, Santinya, tapi apa yang dia lakukan kelihatan. Contohnya begini, saat si Santi menarik kakinya si ibu manajer keluar dari rumah, tarik kakinya itu ke atas gini loh, jungkir ya. Jadi kepala dan badannya di lantai, tapi kakinya itu di atas. Jadi seperti kalau kita bayangkan seperti ada yang narik, kakinya keluar gini sampai 10 meter ada di luar. Nah, perbuatan dia saya bisa melihat, tapi dia itu bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Nggak melihat. Belum pernah melihat. Tapi pada saat kejadian itu yang saya rasakan itu ya merinding. Wah, merindingnya luar biasa. Dan saat merinding luar biasa itu kayaknya saya sudah tidak di dunia ini. Seperti itu. Entah di dunia dia atau entah di mana begitu. Kayak apa ya? Sesuatu yang senyap. Rasa hati saya itu rasanya senyap begitu. Merasakan seperti itu. Kalau si Santi itu bisa mengeluarkan suara dia, karena kan dia energinya besar nih. Dia tanpa ada wujud tapi suaranya ada. Gini, ada suaranya, tapi kan pinjam suara. Pinjam pada saat dia merasukin si ibu ini, dia pinjam suaranya si ibu, tetapi suara itu ada dua. Waduh. Jadi suara si ibu juga suara si Santi. Jadi kayak vibra begitu. Kalau double. Jadi kalau ketawa awal ini suaranya ibu, begitu melengking itu suaranya si Santi, bukan suaranya si ibu. Begitu. Aku nggak bisa suara tinggi ya, tapi kalau aku menirukan itu kira-kira begini. Nah, seperti itulah ketawanya. Mirip seperti di radio, seperti di film, di sinetron, si kuntilanak. Seperti itu ketawanya. Tapi saya nggak bisa melihat, tapi merasakan kehadiran dia saya bisa. Merinding. Bulu kudukku, aku punya bulu kuduk nggak sih?
Itu merinding, itu pada saat itu. Dari jauh dia sudah datang aja udah merinding. Selain si ibu manajer ini nih, ada lagi yang bisa mungkin pernah melihat? Kalau yang melihat nggak ada ya, karena di situ itu yang tinggal kan banyak ya, ada beberapa supervisor, ada karyawan yang masih bujangan. Jadi di situ banyak bujangan, makanya itu salah satu yang membuat Santi tertarik. Karena mereka pernah kita tanyain, kenapa sih kamu merasuk ini? Ya seneng sih di sini banyak cowok-cowok ganteng-ganteng. Dia bilang gitu coba. Iya. Ya itu kan lucu tapi juga ngeri kan gitu. Dan dia untungnya tidak merasukin laki-laki. Mungkin dia memang yang lain-lain itu mungkin pagarnya cukup kuat gitu loh. Cuma ya kita diketawain saat kita berdoa juga diketawain gitu. Ngapain kamu berdoa seperti itu gitu? Nggak mempan kan dia ngomong gitu sampean. Nggak mempan kan, sama mengejek gitu loh si Santinya itu. Waduh, gimana ini? Kan ada juga operator, tetapi dia mungkin rohaniawan juga gitu kan. Dia kan membawa Alkitab, kitab suci gitu kan, sambil ngomong gitu. Ini ditendang nih kitab suci, waduh. Entah ditendang pakai tangan diginiin atau pakai kaki, nggak tahu. Tahu-tahu ini terlempar gitu. Apa dia bilang? Pokoknya dia nggak suka kita melakukan itu, nggak suka. Dia ketawain dan dia nggak usah melakukan gitu-gitu gitu loh. Yang bisa memindah si Santi dari pohon kelapa dan pohon bambu di depan rumah ke belakang, berarti orang yang punya kekuatan lebih tinggi dari si Santi dong. Bener gak? Iya. Kalau kekuatan di bawahnya bisa ditendang tuh sama Santi. Kita menggunakan roh yang lebih kuat, rohnya Tuhan. Kita berdoa melakukan itu atas nama Tuhan, bukan atas nama roh-roh begitu, atas nama Tuhan, sehingga pagar kita itu lebih kuat. Nah, terus akhirnya setelah kita berupaya untuk mencari solusi bagaimana supaya tidak masuk lagi, mungkin kalau bahasa orang pinter itu harus dipagari ya, dipagari atau ditutup mata batinnya yang dari mungkin dari bapaknya atau dari keturunan itu, sehingga dia bisa melihat yang aneh-aneh itu harus ditutup, katanya begitu. Nah, akhirnya kita punya teman tinggalnya di Bali tapi orang Jawa. Ini orangnya boleh dibilang pinter atau hebat, karena saat itu dia ngobrol-ngobrol kemudian minta disarati. Syaratnya itu kita disuruh beli garam yang garam kasar, bukan garam pasir, tapi yang kasar, yang gede-gede gitu kan. Nah, itu garam itu kan nggak sulit nyarinya kan, belum tentu ada lah begitu. Yang paling banyak kan garam yang sudah ditepung, yang halus atau sudah dibikin balok-balok begitu. Tapi akhirnya dapat entah berapa kilo gitu. Jadi garam ini disuruh goreng tanpa minyak. Digoreng itu ya sampai meletus katanya. Tas. Kayak bikin apa? Popcorn. Tapi dari garam. Nah, disuruh naburin keliling rumah. Rumah itu. Nah, suruh niru. Setelah ditaburin itu, si ibu ini nggak pernah kerusakan lagi. Tapi saat keluar selalu, jadi kekuasaan si Santi ini ada di luar rumah sekarang. Dia nggak bisa masuk ke rumah. Itu. Karena itu udah dikasih pagar lah istilahnya. Sudah dipagari rumah, yang dipagari rumahnya. bukan mata hatinya yang dipagari, sehingga masih menggoda juga, mengganggu juga. Nah, itu kita informasikan kembali kepada teman yang di Bali ini. Nah, kemudian dia ngomong gini, ini harus dipindah, katanya begitu. Karena dia kan sebelumnya selalu ada di depan ya, di depan rumah, di pohon kelapa, di pohon bambu. Ini harus dipindah supaya tidak mengganggu di situ. Nah, terus dia nanya, itu di belakang itu ada pohon besar, pohon apa? Padahal dia nggak pernah ke sana loh, nggak pernah ke lokasi. Tapi tahu ya, ada pohon. Bali Manado itu jauh itu, kalau terbang 3 jam atau 2 jam naik pesawat. Dia tahu lokasi itu, mungkin batinnya nyampe gitu. Saya bilang, karena komunikasinya kan dengan saya, itu ada pohon aren, pohon enau di belakang jauh. Di situ ada rumah-rumah nggak ada. Ya sudah, saya pindahin ke sana. Terus minta itu lagi, gorengin itu lagi, garam. Nabur sampai ke jalan-jalan ke depan. Nah, terus kemudian dia cerita sudah dipindah ke belakang. Waduh. Sudah dipindah ke belakang, dan akhirnya si ibu ini nggak pernah kerasukan lagi. Kita keluar naik mobil, enteng aja naik
pulang ke rumah. Dia nggak pernah naik ke mobil itu lagi. Berarti ini si Santinya tuh dipagar di situ ya, jadi dia nggak bisa kemana-mana? Iya, dipindah di pohon itu, mungkin diikat di situ. Diikat di situ. Dia bisa kemana-mana, tapi kalau ke situ hanya ke pohon. Dia nggak bisa ke mes atau rumah, dan nggak bisa ke area depan. Dia hanya di belakang saja. Itu katanya, dan kenyataannya memang begitu. Artinya si ibu ini nggak pernah kerasukan lagi, dan dia ya terus aman gitu, seterusnya aman, nggak pernah kejadian lagi. Berarti sampai sekarang tapi masih ada nggak mitos-mitos itu tentang si Santi itu? Ada yang lihat lagi gitu? Apa udah nggak ada lagi? Kalau mungkin setahun berikutnya ya, saya masih komunikasi dengan satpam yang ada di situ. Katanya itu merasukin ke warga lain, tapi di bawah gitu, tidak di situ gitu. Jadi sebenarnya ritual yang dilakukan dari teman dari Bali ini kan hanya memindah saja. Nah, konon seharusnya ini harus seperti disyarati supaya rohnya ini tidak penasaran. Waduh. Jadi rohnya menjadi ikhlas. Katakanlah kalau dia meninggal, ya katakanlah meninggal, menunggu penghakiman nanti, itu tanpa menjadi roh yang gentayangan, tapi roh yang ikhlas, dan mungkin ya nanti akan bisa jadi diterima, karena dia sebenarnya kan juga punya iman gitu kan. Nah, cuma karena kondisi kejadian dia hilang nyawanya itu dalam kondisi seperti itu, itu yang membuat jadi energi penasaran. Dendamnya masih kuat gitu ya, jadi kayak didomplengin sama iblis juga ya, dimanfaatin lah istilahnya. Katanya sih begitu. Sebenarnya gini, si yang meninggal ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi ada roh iblis yang memanfaatkan. Nah, iya betul. Nah, roh iblis memanfaatkan ini kalau mengambil rupa, itu rupa saat kejadian dia meninggal. Saat meninggalnya itu, dan roh ini katanya juga berada di rumahnya, atau di tempat dia meninggal, atau di tempat kuburan, atau di tempat dia biasa bermain. Nah, roh itu ada di situ, roh penasaran. Ini katanya loh ya, aku bukan dukun. Itu kan berarti dia energinya besar banget ya, kalau kayak gitu. Jadi bisa merasuki saja itu sudah energinya besar. Jadi bisa merasukin itu ada dua hal. Ini katanya loh ya, bukan berarti saya ahlinya, itu bukan. Dan saya juga belajar. Kalau bisa merasuki, itu bisa jadi yang dirasukin ini memang kondisinya kosong, hatinya kosong, atau apa ya, dia tidak fokus, atau mungkin imannya lagi goyah, atau mungkin gampang melamun. Itu pertama. Yang kedua, roh yang merasukin ini memang kuat. Jadi gitu loh. Nah, kalau ini kan rohnya kuat banget nih. Kalau ke orang yang biasa kira-kira gimana ya, Om? Bisa itu si Santi itu masuk? Kalau menurut Om aja deh. Tidak, menurut saya tidak. Tidak sembarang orang bisa dirasukin. Jadi kadang-kadang gini, dukun, orang pinter itu butuh media. Butuh media supaya roh ini dipanggil, masuk, terus kemudian ditanyain ada apa, misalnya begitu. Kadang-kadang begitu. Dan yang bisa dirasukin ini tentu apa ya, disediakan, memang diagendakan untuk dirasuki. Ini kalau versi dukun. Contohnya begini, dulu saya pernah ada orang pinter ngomongin ke saya, kalau makhluk hantu, apa, genderuwo, jin dan sebagainya itu bentuknya secara fisikly seperti manusia, tetapi misalnya mukanya ini nggak beraturan, misalnya giginya banyak gitu ya, terus mungkin lidahnya ngelewer, terus mungkin lehernya ini ngadep ke belakang, atau kakinya itu tumitnya ada di depan, lututnya di belakang, pokoknya nggak beraturan lah seperti itu. Untuk membuktikan, saya mau dibuka mata hati. Jadi melihatnya itu tidak dengan mata telanjang, mata hati. Dan mata hati itu misalnya begini, kalau sampean pernah melihat uji nyali itu kenapa lampunya dimatiin, hanya ada lilin, atau kadang nggak ada lilin sama sekali. Karena di dalam kegelapan itulah kita bisa melihat makhluk itu. Oh, bahkan orang yang nggak sensitif ya bisa merasakan setidaknya. Jadi yang tadi saya cerita ada level-levelnya gitu ya. Kalau level saya itu
katanya orang pintar level 40. Oh, sempat di Terawang? Di Terawang, level 40 itu apa kemampuannya? Kamu bisa merasakan kehadiran, tapi kamu nggak bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat, nggak bisa komunikasi, nggak bisa mengendalikan. Nah, yang bisa mengendalikan, bisa komunikasi itu di level 10. 7 sampai 10 itu bisa melihat, bisa komunikasi. Level 4 sampai ke 1 itu bisa mengendalikan, bisa menyuruh. Bisa menyuruh misalnya gini, ini ada jin nih, panggil, diajak ngomong, kamu siapa? Jin, ambil itu uangnya si A gitu, bawa ke sini. Nah, bisa dijadiin objek pesugihan. Nah, misalnya begitu, yang bisa mengendalikan. Atau misalnya kamu, kadang-kadang ini bisa dilakukan oleh dukun. Oh iya. Nah, dukun itu kadang gini ya, saya cerita, dukun yang punya kemampuan membesarkan itu, bikin kuat, perkasa. Sebenarnya itu jin yang ditempelin. Oh. Ikut kamu ke sana sini. Tapi itu kan berlaku waktu. Nah, begitu pulang dari berdukun, pulang ke rumahnya, wah istrinya puas misalnya gitu. Tidak seperti biasanya. Tapi ternyata ada jin di dalam tubuh suaminya, misalnya seperti itu. Tapi itu berbatas waktu, misalnya sebulan. Habis itu balik ke jalannya, expired gitu. Kesetelan awal. Nah, contohnya orang berkemampuan itu gitu, 1 sampai 4 itu bisa mengendalikan, bisa menyuruh. Tapi ini kan dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang bagus gitu kan. Aku juga mau nanya Om, kan Om tadi di level 40 nih. Itu bisa menyadari kalau Om itu bisa lihat sekelebat kayak gitu-gitu, tapi bisa. Tidak berkomunikasi. Nggak itu bisa. Dari umur berapa? Kayaknya sebenarnya dari kecil ya. Contohnya sekelebat itu begini. Ada yang ngomong makhluk halus itu bisa kita lihat di kedipan mata. Oh. Kita berkedip chat gitu. Kadang-kadang pernah nggak misalnya begini, kita duduk di rumah seolah-olah di pintu itu ada orang lewat. Oh iya. Benar nggak? Pernah ngalamin nggak? Pernah. Ya seperti itu. Salah satu contohnya. Oh iya. Terus kalau malam misalnya malam gelap gitu ya. Karena ini kan berhubungan dengan mata hati gitu. Saya merasakan di sini ada sesuatu. Di sini ada sesuatu. Sesuatu itu berupa apa? Oh, di sini ada ibu-ibu sama anaknya. Oh, di sini ada gadis. Ini ada genderuwo. Oh, ini ada siluman. Itu bisa. Tapi itu dari perasaan dan hati gitu loh. Bukan dari physically kita melihat, enggak. Kalau yang physically melihat itu kan sudah ke arah 1 sampai 10 tadi itu. Kalau 1 sampai 10 itu bisa melihat, siang hari aja bisa melihat. Walaupun secara orang lain nggak bisa melihat, tapi dia bisa melihat. Berarti Om punya kenalan dukun? Ya, orang yang mampu lah ya. Orang yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan. Pernah nanya nggak Om, misalkan kayak orang yang ini misalkan bukan indigo nih, ya. Tapi dia kan yang namanya orang indigo kan kadang skeptis kan, nggak percaya sama yang begitu-begituan, beda lah ya sama orang yang sensitif. Kadang mereka suka penasaran gitu, masa sih setan begitu kan? Mereka kan suka kayak nantang-nantang gitu. Coba pengen lihat itu bisa dilatih nggak tuh? Kira-kira? Bisa. Saya cerita ya. Karena ngomong mau bisa dilatih apa tidak? Gitu. Saya itu bisa. Saya pernah diajari untuk semakin naik sensitivitas saya pada saat saya ada meeting di Surabaya sama temen yang di Bali itu. Yang memindah si Santi dari rumah ke belakang itu. Dia yang ngajari saya, ketemu di Surabaya. Di sebuah, karena waktu itu ada seminar, kita nginap di hotel gitu ya, di sekitar Juanda. Jadi saya diajari dengan mengambil posisi bersila gitu ya. Terus kemudian saya hanya disuruh fokus. Karena kan agama dia dan agama saya kan berbeda. Jadi kalau dia menggunakan agamanya saya disuruh menggunakan mantra bahasa Jawa. Kalimatnya sederhana, itu diulang-ulang sambil tangan saya disuruh gini. Untuk apa itu? Mengumpulkan energi katanya. Mengumpulkan energi. Energi untuk merasakan energi. Ada. Kemudian dia cerita, bener di antara dua tangan saya ini yang terasa seperti apa? Silikon. Hah? You know silikon? Tahu sih. Mungkin seperti bola tapi empuk. Nah, seperti itu. Seperti silikon. Terus tangan saya disuruh ke depan. Ke depan beneran gini, tapi pejam mata ya. Suruh meraba-raba, empuk semua. Itu apa yang diraba, Om?
Kan aku tanya, aku kan penasaran, rasanya sama, empuk juga gitu loh, tapi dingin, nggak ada hangat-hangatnya, dingin semua, empuk. Saya tanya ke dia, Om, ini apa? Gitu kan. Terus dia ngomong, itu jin. Wah, aku ya kaget sama takut kan, lepas sudah. Tapi masih mata merem. Melek lu langsung melek langsung kelihatan. Kelihatan sekelebat itu, karena itu lampu kan dimatikan. Oh iya. Sekelebat itu seperti lari ke belakang gitu. Nah, habis itu si jin ini marah. Teman saya yang ngajari saya tadi itu dilempar. Dilempar artinya itu kamarnya kan 2 tempat tidur, bukan 1 tempat tidur. Dia dilempar suet, ruang melewati 2 tempat tidur. Tapi dia ketawa, marah si jinnya. Begitu. Aduh, enggak, aku nggak mau lagi. Diajari untuk meningkatkan level nggak mau lagi. Karena kalau dia bisa membawa saya ke level sampai bisa melihat. Iya. Tapi nggak mau lah. Nggak usah lah, Om. Nggak usah lah. Aku gila lah. Kalau nggak kuat ya bisa gila. Seperti yang tadi dibilang, dibuka mata hati, nanti ngelihatnya apa? Bentuknya itu nggak karu-karuan. Kalau kita nggak siap mental, bisa nggak balik. Artinya kita berada di alam itu, nanti nggak bisa balik ke alam sebenarnya. Iya. Itu kalau bisa diajari atau tidak? Memangnya mau diajari? Nggak usah lah. Tidak usah. Nggak usah ya. Teman-teman, bahwa ternyata di dunia ini selain ada fisik kita ini punya tubuh, roh dan jiwa. Tetapi di luar sana ada roh yang tidak punya tubuh. Setan misalnya, hantu, roh orang mati, siluman, genderuwo, jin dan lain sebagainya. Kita nggak perlu takut bahwa kita punya roh yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan, Allah, gitu ya kan. Jadi kejadian-kejadian seperti itu mungkin bisa jadi berada di sekitar kita, tetapi kita pesannya adalah kita nggak usah takut, karena kita juga bisa mengandalkan yang lebih kuat. Jadi yang paling kuat itu adalah roh Tuhan. Gitu sih. Oke Om, makasih untuk waktunya udah mau bercerita di channel pertama kita nih, dan ini adalah video pertama. Kira-kira ada cerita horor lagi mungkin yang nanti akan dibagikan? Ada banyak ya, jadi nggak tahu saya ini kok bisa mengalami beberapa hal yang... Nah itu kita tahan dulu, nanti kita tunggu subscribernya kalau udah banyak, nanti kita undang lagi Om Yoyok untuk cerita di channel kita, yang pasti ceritanya udah pasti menyeramkan gitu. Oke. Aku Immanuel izin pamit dan Om Yoyok izin pamit. Dadah.